Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, adik-adik mahasiswa baru. Saya adalah salah seorang pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dalam program tahap persiapan bersama mahasiswa baru Universitas Padjadjaran tahun akademik 2021-2022. Saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi mengenai teknik presentasi ilmiah. Ya, adik-adik tentu tahu bahwa ada hal yang berbeda antara kehidupan di sekolah kemarin dengan kehidupan di kampus, di universitas pada saat ini ya, ketika adik-adik sudah resmi menjadi mahasiswa baru Universitas Padjadjaran. Dikatakan berbeda karena memang salah satu hal penting ya di dalam kehidupan akademik di kampus, di universitas, mahasiswa akan lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan presentasi. Ya, tentu saja presentasi karya ilmiah. Nah, sehubungan dengan itu, saya akan dalam kesempatan ini akan mencoba sedikit berbicara tentang bagaimana sih teknik presentasi ilmiah agar ketika adik-adik terlibat di dalam kegiatan-kegiatan ilmiah apapun namanya ya, seperti seminar, simposium, konferensi, lokakarya, itu dapat menyajikan atau mempresentasikan tulisan ilmiah adik-adik dengan baik ya, menurut ukuran-ukuran dalam dunia akademik. Baik, saya mulai saja. Ini saya perlu melihat contekan ya adik-adik ya. Oke. Nah, sebelum kita berbicara tentang teknik presentasi ilmiah lebih lanjut, tentu saya perlu juga sedikit menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan presentasi ilmiah. Ini sebetulnya kalau kita berbicara tentang presentasi itu banyak modelnya, banyak bentuknya ya, sesuai dengan keperluan ya kita. Tapi dalam konteks perkuliahan ini saya akan lebih mengarahkan pembicaraan pada presentasi ilmiah. Nah, di dalam banyak sumber kita bisa menemukan pengertian presentasi ilmiah. Tetapi secara bersahaja kita bisa mengatakan bahwa yang disebut dengan presentasi ilmiah adalah penyajian karya tulis ilmiah di depan forum ilmiah. Forum ilmiah tadi seperti sudah saya sebutkan itu ada banyak ya bentuknya, jenisnya ya, seperti seminar. Sekira kalau di dalam kehidupan kampus, terutama di kalangan mahasiswa, itu seminar akan lebih banyak dilakukan ya, apakah seminar kelas misalnya ya, dalam kepentingan suatu mata kuliah tertentu di program studi atau di fakultas. Nah, sekarang yang disebut dengan forum ilmiah itu sebenarnya forum yang terundang. Misalnya kami dosen-dosen di Universitas Padjadjaran sudah sangat terbiasa mengikuti kegiatan-kegiatan forum ilmiah. Biasanya kami datang bisa sebagai peserta, bisa juga sebagai penyaji makalah. Itu yang dimaksud dengan presentasi ilmiah. Jadi merupakan penyajian karya tulis ilmiah ya, dalam bidang keilmuan kita, tentu saja dengan topik tertentu. Nah, sekarang tujuannya apa sih sebetulnya presentasi ilmiah? Nah, tujuannya pada intinya tujuan presentasi ilmiah ini adalah mengajukan suatu ide, satu gagasan, agar gagasan atau ide yang kita ajukan itu mendapatkan pemahaman yang baik dari pendengar atau audiens ya. Itu yang menjadi tujuan utama sebuah presentasi ilmiah. Kemudian bentuk forum ya, forumnya itu tadi sudah saya sebutkan apa, seminar ya, itu bahkan di program studi setahu saya di lingkungan Unpad itu ada. Ketika mahasiswa memasuki tahap
akhir perkuliahan pada semester atas, semester 6, semester 7, mahasiswa akan mengikuti mata kuliah yang memang bernama depannya itu seminar. Misalnya saya kebetulan di Fakultas Ilmu Budaya itu juga bersama seorang teman dalam sebuah tim teaching itu mengampu mata kuliah seminar, ya, seminar sastra, karena saya kan dari Fakultas Ilmu Budaya, ya. Saya pikir di fakultas lain juga ada. Jadi itu seminar yang wajib diikuti oleh mahasiswa, dan di dalam perkuliahan itu mahasiswa sepanjang semester itu harus mempresentasikan karya ilmiah yang diharapkan nanti, ya, akan menjadi topik penelitian ilmiah dalam rangka menyelesaikan studi di Universitas Padjadjaran. Nah, kemudian ada tadi disebutkan, ada simposium, ya, ada konferensi, ada lokakarya. Nah, ini tentang pengertian apa itu seminar, ya, simposium, konferensi, lokakarya. Itu bisa adik-adik cari sendiri sebetulnya di dalam banyak sumber, ya, termasuk sumber-sumber yang tersebar dalam internet. Sekarang mari kita lihat apa sih yang menjadi tolok ukur keberhasilan suatu presentasi ilmiah, ya. Ada dua kunci keberhasilan seseorang, ya, atau kita, kalau kita berbicara di dalam sebuah forum ilmiah, ya, ketika kita menyampaikan informasi. Itu yang pertama, ya, ketika menyampaikan gagasan-gagasan, ya, pikiran tentang satu hal, ya. Yang pertama adalah kemampuan mempersiapkan dan mengorganisasikan materi presentasi. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan menyajikan materi presentasi agar dapat memengaruhi dan mengajak pendengar untuk tekun memperhatikan materi yang disajikan. Mungkin adik-adik juga ketika sekolah pernah ikut terlibat lah, sering atau sesekali terlibat di dalam kegiatan forum semacam itu. Kadang-kadang ketika ada seorang pembicara itu baru beberapa menit saja, kita merasa atau adik merasa bosan, ya, menyimaknya. Nah, itu kan lebih terkait pada kemampuan menyajikan materi presentasi dari si pembicara. Ya, memang tidak setiap orang memiliki keterampilan berbicara yang sama, kan begitu, ya. Oleh karena itu kan ada disiplin itu yang disebut dengan retorika, ya. Jadi cabang ilmu yang memang mempelajari bagaimana cara kita berretorika, berbicara di depan orang lain, gitu, ya. Itu apa namanya dalam bahasa Inggris disebut public speaking, gitu, ya. Kira-kira kalau istilah hari ini, ya, tidak setiap orang memiliki keterampilan seperti itu. Ya, jadi bukan hanya materi yang kita siapkan yang menentukan keberhasilan itu, yang menjadi kunci keberhasilan presentasi ilmiah itu, melainkan juga bagaimana cara kita menyajikannya di dalam forum itu, ya, seperti itu. Nah, ya, jadi saya tegaskan saja bahwa ada dua unsur penting di dalam suatu kegiatan presentasi ilmiah. Pertama, materi yang dipresentasikan. Kedua, cara mempresentasikan. Ya. Hal pertama berhubungan dengan keterampilan menulis. Hal kedua berhubungan dengan keterampilan berbicara. Nah, ini sebetulnya untuk hal pertama nanti akan ada dosen pengampu yang lain yang berbicara khusus tentang bagaimana cara kita menyiapkan materi. Nah, sekarang kan teknologi komunikasi itu sudah berkembang dengan sangat canggih, ya. Kalau zaman saya dulu kuliah itu materi yang bisa kita siapkan ketika kita akan presentasi ilmiah itu makalah, gitu, ya. Makalah. Nah, sekarang dengan teknologi kan kita bisa menggantikan makalah misalnya dengan multimedia tertentu, ya, dengan media tertentu, maksud saya. Apakah itu salindia? Apa itu salindia? Salindia itu PowerPoint, ya, PPT itu, ya. Itu salindia namanya itu dalam bahasa Indonesia. Ingat, ya, kita ini dalam rangka mempelajari bahasa Indonesia, ya. Jadi dahulukan itu istilah itu salindia. Ya, jadi kita bisa dengan banyak pilihan, kan, itu apakah PPT itu kadang-kadang mungkin
adik-adik mahasiswa yang lebih muda, yang lebih kenal dengan teknologi digital saat ini mungkin menganggap Salindia atau PPT itu sudah ketinggalan zaman kan sekarang. Nah, saya saja untuk kepentingan memberikan kuliah sudah jarang menggunakan PPT gitu ya, karena saya juga harus dalam tanda petik gaul dengan mahasiswa supaya tidak ditertawakan oleh mahasiswa ketika saya mengajar. Maka saya pakai aplikasi gratis yang ada di internet misalnya. Mohon maaf ini bukan promosi ya, saya pakai Canva misalnya, atau ada alternatif yang lain. Ya, jadi nanti akan ada dosen yang lain ya yang akan membicarakan itu secara khusus. Dalam kesempatan ini saya akan lebih pada presentasi dalam pengertian bagaimana cara kita menyajikan secara lisan, gitu ya. Nah, itu. Jadi saya akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana cara kita menyiapkan keterampilan berbicara pada saat kita akan melakukan presentasi ilmiah. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang materi presentasi ilmiah. Nah, materi yang terkait dengan topik presentasi, tentu ini menjadi syarat mutlak ya bagi siapapun gitu ya. Harus dikuasai dengan baik oleh pembicara ya. Jadi kalau kita mau berbicara dalam suatu forum, nah biasanya memang kalau seminar itu topik, tema itu ditentukan oleh panitia, sehingga suka tidak suka kita harus menyesuaikan pada topik yang memang sudah ditentukan oleh panitia, begitu ya. Saya juga kadang-kadang ada suatu perhelatan seminar, tapi menurut saya topiknya di luar jangkauan kemampuan saya, sehingga saya agak enggan ya untuk mengikuti itu. Tapi kalau topik itu kebetulan, misalnya atau tema itu kebetulan sangat saya kenal, apalagi misalnya bersinggungan secara langsung dengan bidang, katakanlah bidang keahlian yang saya minati, maka saya akan ikuti itu. Jadi syarat menjadi sesuatu yang sangat mutlak. Kita harus menguasai dengan baik topik yang akan kita sajikan itu. Ya, nah nanti misalnya kalau adik-adik pada waktunya itu akan menulis skripsi, kan nanti tentu topik itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan dan minat ya. Pilihannya mau yang mana nih ya, sehingga kita secara teknis keilmuan itu dapat membicarakannya secara baik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, materi itu perlu dijabarkan secara tertulis melalui sebuah media. Tadi saya kalau tidak salah saya sudah menyinggung bahwa sekarang di zaman teknologi yang serba canggih ini ada begitu banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Ya, dan saya pikir yang masih sering digunakan orang gitu ya, yang terutama dosen-dosen yang seumuran saya gitu ya, favoritnya tetap PPT ya, atau Salindia atau PowerPoint itu ya, seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang memang di dalam sebuah forum ilmiah seperti seminar itu juga panitia meminta pembicara untuk menyerahkan makalah ya. Tapi sekarang itu makalah itu tidak dibagikan kepada semua peserta. Bisa dibayangkan ya, kalau pesertanya 50, panitia harus mencetak makalah, menggandakan makalah itu, misalnya makalahnya setebal 20 halaman. Itu sangat tidak efisien dilihat dari segi biaya. Nah, sekarang bisa disajikan dalam bentuk slide misalnya ya, yang nanti akan ditayangkan melalui layar pada waktu seminar itu misalnya dilaksanakan. Jadi intinya kita bisa mengatakan bahwa perkembangan teknologi komunikasi sangat memungkinkan orang untuk secara mudah ya, sangat memungkinkan orang untuk secara mudah memilih model media yang akan digunakan dalam menyajikan materi presentasi. Nah, nanti saya juga kadang-kadang memberi nilai lebih kepada mahasiswa gitu ketika dia di dalam mata kuliah seminar menyajikan gagasan-gagasan tentang materi skripsinya. Kalau presentasinya bagus, misalnya media yang digunakannya bagus, tentu saya akan memberi nilai lebih daripada yang sekedar ada begitu ya. Nah, jadi karena itu memang menjadi sesuatu yang penting penguasaan media itu ya. Nah, saya kira waktu sangat panjang ya bagi adik-adik untuk menguasai semua itu. Syukurlah kalau misalnya ketika di SMA sudah
ada 1-2 bahkan mungkin lebih ya yang sudah dikenal, sehingga pada saat adik-adik nanti kuliah di Unpad itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Tentu ya media yang kita gunakan itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Misalnya saya ambil contoh yang saya tahu saja, misalnya PowerPoint saja yang mungkin sekarang sudah dianggap terlalu sederhana, itu dibandingkan kalau kita sekedar memberikan makalah gitu ya. Kalau kita buka-buka, sebetulnya Salindia atau PowerPoint itu adalah salah satu media yang memiliki banyak fasilitas pendukung desain presentasi. Ya, jadi sebetulnya masih bisa bisa dimanfaatkan sih sebetulnya ya, setahu saya. Misalnya yang paling mudah kita lihat itu banyaknya pilihan huruf gitu kan. Ya, misalnya ketika kita merancang Salindia kan tentu huruf itu harus menjadi sesuatu yang memberi nilai lebih gitu pada setiap halaman ya atau slide gitu yang ada pada PPT itu. Ya bisa saja kan slide A itu menggunakan huruf X, slide B menggunakan huruf B. Bergantung kepada selera kita. Ya. Jadi kita misalnya bisa dibayangkan ya kalau hanya menggunakan satu jenis huruf, Times New Roman gitu ya. Mungkin itu juga tidak memberi daya tarik, ya, tidak menjadi daya tarik. Kemudian bervariasinya tampilan latar. Ya, tuh. Latar juga bisa dipilih gitu ya. Tentu kan biasanya proses kita memilih latar itu disesuaikan juga dengan apa yang mau kita sajikan, materi yang kita sajikan itu. Lalu beragamnya fasilitas animasi, kan juga ada animasi sebetulnya yang bisa kita gunakan ya, bahkan audio ya juga bisa kita gunakan. Jadi sebetulnya PowerPoint saja sudah memberikan kemungkinan kalau kita kreatif, sabar, itu akan memberikan kemungkinan kepada kita untuk membuat satu materi presentasi yang menarik. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan media yang dianggap lebih canggih gitu ya. Ya saya pakai Canva, sebenarnya mungkin Canva gitu, tapi buat saya cukup bagus gitu ya. Jadi lebih kaya sih sebetulnya menurut saya daripada PowerPoint. Nah sekarang kita kembali saja pada topik pembicaraan saya semula ya, karena saya mengatakan kan soal materi itu nanti akan dibicarakan oleh pengampu yang lain. Saya akan berbicara tentang apa itu keterampilan berbicara. Ya karena ini tadi saya katakan kan cara menyajikan itu juga menjadi hal penting gitu ya. Nah berbicara pada dasarnya bukan sekadar mengeluarkan kata-kata dari mulut gitu. Memang tujuan pokok kita berkomunikasi dengan bahasa itu kan sekadar menyampaikan isi pikiran kepada orang lain agar isi pikiran yang kita sampaikan itu dapat dipahami dengan baik, ya tidak kurang tidak lebih oleh lawan bicara kita. Ya, itu kan fungsi utama bahasa itu seperti itu. Tetapi kan tidak cukup itu. Kalau kita berbicara dalam konteks belajar bahasa, itu kan bahasa pun harus misalnya baik gitu ya, benar gitu kan, baik sekaligus benar ya. Karena ingat bahwa itu kan forum ilmiah itu kan forum yang resmi, forum yang formal, maka bahasa yang kita gunakan bukan sekedar baik, melainkan juga benar. Adik-adik tahu apa makna yang terkandung di balik ungkapan? Ya, dulu di televisi itu ada ungkapan yang sering disampaikan, marilah kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini sebenarnya pengertian baik di situ mengandung pengertian sesuai dengan situasi ketika kita berbahasa. Ya kalau adik-adik misalnya pergi ke pasar, ya, misalnya adik menggunakan bahasa pilihan, bahasa yang sesuai dengan kaidah, itu baik tidak tuh? Ya, wahai tukang buah, ya berapakah harga buah mangga ini per kilo? Ya. Nah itu kan bahasa itu benar menurut kaidah ya, tidak ada yang sesuatu yang menurut kaidah benar, tapi kan tidak baik menurut situasi penggunaan, karena di pasar itu kita tidak dituntut untuk menggunakan bahasa yang terlalu terikat pada kaidah.
Dan sebaliknya di dalam forum-forum resmi ini hati-hati itu. Saya sering di dalam perkuliahan itu menyimak mahasiswa ketika bertanya, ketika merespon pertanyaan dari dosen itu dia lupa. Dia menggunakan bahasa yang santai, yang mungkin lebih sering dia gunakan di luar situasi resmi berbahasa itu, Pak. Menyebut nama dirinya gitu ya, menggunakan bahasa Indonesia dialek orang-orang Betawi yang pakai diginiin digituin, nah itu ya. Nah jadi sama saja gitu, bahwa yang baik ketika kita berada dalam situasi yang resmi adalah menggunakan bahasa yang terikat pada kaidah. Nah jadi yang benar, bahasa yang benar itu adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah yang berlaku di dalam bahasa itu. Ya, misalnya kalau menulis, ya tadi saya kira ada pengampu mata kuliah lain yang akan membahas itu secara khusus, misalnya aspek ejaan gitu ya. Karena ejaan itu dibutuhkan pada saat kita menulis ya. Kalau berbicara seperti ini kan ejaan itu tidak tampak gitu. Ya. Sebab apa? Kan lisan itu hanya suara, yaitu ada nada, tinggi rendahnya suara, cepat lambatnya suara dan sebagainya. Ya. Nah, di dalam bahasa tulis, nah suara-suara itu diantaranya diwakili oleh ejaan, dalam hal ini tanda baca, misalnya koma, seru, dan seterusnya. Ya, jadi, selain harus baik dan benar, juga harus logis. Nah, kita di dunia perguruan tinggi itu kan dalam kehidupan ilmiah tentu harus mengedepankan hal-hal yang terkait dengan cara berpikir yang logis gitu ya. Dia harus serba masuk akal. Ya, kadang-kadang dalam praktik berbahasa sehari-hari, sekalipun itu misalnya dalam suasana yang resmi atau setengah resmi, ini masih ada orang berbicara dengan bahasa yang tidak logis ya. Misalnya itu dalam sebuah acara pernikahan, itu kan sebetulnya orang harus menggunakan bahasa yang resmi ya. Ya, karena itu situasinya resmi, itu pembawa acara atau MC itu mengatakan, baiklah para hadirin sekalian. Nah itu hadirin sekalian itu kan hadirin sudah jamak, para jamak, sekalian jamak. Kemudian untuk mempersingkat waktu, bayangkan gitu, secara logika apakah waktu bisa disingkat atau tidak gitu ya. Mari kita mulai acara pada hari ini. Untuk itu kami persilakan para hadirin sekalian untuk mengambil tempat duduk masing-masing. Bayangkan kursi yang sudah berderet rapi disiapkan oleh panitia acara tiba-tiba boleh diambil oleh hadirin. Nah itu kan termasuk bahasa yang tidak logis ya. Nah jadi penting bahasa itu baik, benar, logis, dan satu hal lagi harus sistematis. Ya, jadi bukan sekedar mengeluarkan kata-kata, ya, melainkan juga harus tertib. Ya. Nah, berbicara adalah kemampuan untuk mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain. Ya kadang-kadang kan dalam situasi tertentu ketika kita berbicara ya tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari, mungkin karena ada aspek pilihan kata yang kurang tepat, lawan bicara kita itu merespon pembicaraan kita itu tidak seperti yang kita harapkan. Ya. Jadi hati-hati itu ketika kita berbicara. Nah nanti kan walaupun mungkin sekarang masih dalam situasi pandemi ya, saya sendiri tidak bisa memastikan gitu kapan misalnya di Universitas Padjadjaran mahasiswa boleh melaksanakan perkuliahan luring ya atau offline gitu ya. Sekarang kan masih daring, sehingga karena perkuliahannya masih daring, jadi interaksi langsung dengan dosen itu tidak terjadi kan, begitu ya. Berbeda dengan hal kalau perkuliahan luring itu kita kan bisa, kata orang Sunda mah pagiling-gisik gitu ya. Pagiling-gisik itu bisa hubungan kita begitu dekat dengan dosen. Nah sekarang misalnya sekalipun dalam perkuliahan yang dilaksanakan secara daring kan kita juga perlu berkomunikasi walaupun mungkin secara tertulis ya, umumnya secara tertulis melalui media WhatsApp atau mungkin SMS atau Line ya dan lain-lain. Nah tentu kan juga kita harus adik-adik harus hati-hati ya bahwa ada hubungan adik-adik dengan dosen itu kan hierarkis gitu. Maksudnya tidak seperti adik-adik dengan teman ketika berkomunikasi ya. Nah, karena itu hati-hati tuh. Dan setahu saya sih di banyak kampus
ada ya semacam apa ya petunjuk gitu ya untuk mahasiswa bagaimana cara berkomunikasi dengan dosen yang baik gitu, supaya tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, itu ya. Jadi itu yang lisan. Nah, yang apa yang tertulis. Nah, yang lisan pun sama ya itu. Dengan demikian gitu, yang dimaksud dengan keterampilan berbicara adalah keterampilan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan gagasan dan perasaan kepada orang lain secara lisan. Jadi tadi saya di awal sudah mengatakan tidak semua orang terampil gitu berbicara. Begitupun tidak semua orang terampil menulis gitu. Ya. Itu nanti adik-adik kemarin diterima di Universitas Pajajaran pada waktu dan hari dan jam yang sama ya, tetapi tidak ada jaminan garansi adik-adik akan pergi dalam pada hari dan jam yang sama. Nah, salah satu yang menentukan itu adalah keterampilan menulis kan gitu ya, yang nanti harus dipertanggungjawabkan secara lisan di dalam forum persidangan ya, atau forum ujian sidang gitu ya. Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa diperlukan untuk berbagai keperluan termasuk presentasi ilmiah. Jadi memang mutlak ya. Sebagus apapun misalnya materi kita siapkan secara tertulis tadi pakai Salindia, pakai apa ya, media-media yang lain, tapi kalau kita tidak bisa menyajikannya secara lisan di depan forum ya, itu juga kan tidak akan menjadikan presentasi kita itu berhasil. Nah, secara teoretis berbicara itu sebetulnya ada banyak tujuan ya. Saya singkat sajalah. Yang pertama tujuannya adalah untuk mendorong dan menstimulasi orang. Artinya kita bisa memberikan stimulasi pada orang. Kalau seseorang itu misalnya mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, kan kita bisa dengan keterampilan berbahasa kita bisa memberikan motivasi supaya orang tuh punya gairah hidup kembali kan, seperti itu misalnya. Yang kedua meyakinkan. Ya, nah di dalam forum-forum ilmiah, nah ini tujuan yang kedua ini penting ya, karena memang kita kan ketika kita presentasi apa yang kita bicarakan itu harus bisa sebisa mungkin meyakinkan audiens ya yang menjadi peserta di dalam forum itu, harus bisa meyakinkan. Jadi tentu bukan hanya tulisannya tetapi juga cara kita menyajikannya. Yang ketiga menggerakkan. Jadi bukan sekedar meyakinkan tapi menggerakkan orang melakukan sesuatu. Ya, to do something. Jadi orang itu harus melakukan sesuatu gitu, bukan sekedar dia yakin apa yang kita bicarakan tapi juga dia melakukan sesuatu. Itu sebabnya misalnya di dalam kegiatan-kegiatan kampanye politik gitu ya, partai politik manapun saya pikir akan selalu mendorong orang-orang yang memang jago pidato, itu ahli pidato, orator itu. Karena memang bukan sekedar programnya bagus selesai, tapi orang itu harus memilih gitu ya partainya kan, kira-kira seperti itu. Kemudian ada juga yang tujuannya menghibur kan. Ya, berbicara misalnya lah banyak di sekarang namanya orang melawak sendirian itu namanya stand up comedy misalnya kan, itu tujuannya untuk menghibur orang, menyenangkan orang kan begitu ya. Dulu sih pada zaman saya remaja di televisi tidak pernah ada tuh yang disebut stand up comedy gitu. Sekarang kan hebat-hebat tuh pelawak, tidak perlu kawan, dia sendiri bicara di depan orang banyak dan orang bisa terpingkal-pingkal. Itu tujuan itu adalah untuk menghibur ya. Jadi saya kira kalau di tujuan berbicara itu banyak sekali. Nah sekarang apa sih yang ikut memengaruhi gitu ya, yang memengaruhi keterampilan berbicara itu? Yang pertama adalah faktor internal. Jadi yang dimaksud dengan faktor internal itu adalah segala potensi yang ada dalam diri seseorang. Tadi saya mengatakan orang bisa berbicara, memiliki keterampilan berbicara mungkin karena bakat ya. Dia memang sudah punya bakat berbicara yang baik. Saya kira Soekarno itu ya presiden pertama RI itu orang yang diberi anugerah oleh Tuhan kemampuan atau potensi untuk menjadi seorang orator yang ulung. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Ya. Faktor internal itu potensi yang ada dalam diri seseorang baik fisik maupun non fisik. Ya, kadang-kadang ya kan beda ya kalau misalnya si orator itu orangnya bukan sekedar dia pandai
berbicara tapi juga penampilannya menarik gitu ya. Ya, itu juga memberi nilai tambah gitu ya. Yang kedua, faktor eksternal. Jadi pendidikan misalnya, yang termasuk faktor eksternal itu pendidikan. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa tinggi rendahnya pendidikan seseorang itu akan menentukan keterampilan berbicara orang itu. Ya. Kemudian kebiasaan. Nah, hati-hati itu. Tadi saya di awal sekali mengatakan berbeda itu ya suasana, atmosfer belajar di perguruan tinggi dengan di SMA. Kalau di SMA serba harus diperintah, kalau tidak diperintah oleh guru untuk menjawab diam. Nah, di perguruan tinggi, di universitas itu harus dibentuk kebiasaan baru. Kebiasaan baru itu aktif di dalam ruang-ruang kuliah gitu ya. Nah, jadi nanti akan repot dong misalnya kalau pada akhirnya ketika kita harus menempuh ujian sidang sarjana harus berbicara sementara kita tidak memiliki kebiasaan berbicara di depan orang banyak. Apa yang ada di dalam pikiran kita yang sudah kita rencanakan nih, ada pertanyaan, secara teknis pertanyaan itu bisa kita jawab, tapi karena kita grogi, demam panggung namanya gitu ya, maka semua itu akan hilang. Percaya pada saya, dosen itu akan senang pada mahasiswanya cerewet di kelas, dia akan mudah diingat. Ya, oh ini dia yang aktif di kelas. Yang berikutnya misalnya lingkungan pergaulan. Ya, jadi nanti juga ya pilih-pilih teman yang memang memberi dampak positif saja pada kita ya. Kalau bergaul gitu ya, cuma bawaannya mengajak main itu kan ya bukan tidak penting bermain itu ya, tapi lebih baik diarahkan pada lingkungan pergaulan yang memang jauh lebih positif. Ya, itu tujuan tujuan berbicara dan faktor yang memengaruhi keterampilan berbicara. Nah, sekarang bagaimana sih sebetulnya tata cara presentasi ilmiah? Nah, kita kembali saja ya kepada inti pembicaraan kita. Nah, saat melakukan presentasi ilmiah, seorang penyaji perlu menaati tata cara agar presentasi dapat berhasil. Pertama, misalnya ya, penyaji memberikan materi presentasi kepada pembaca. Tidak bisa dengan alasan apapun kita misalnya. Kadang-kadang ada ya penyaji yang mungkin bukan karena dia mengalami insiden ya ketika akan presentasi misalnya, atau kesalahan teknis ada panitia forum ilmiah itu, tapi karena memang dia karena terlalu mengabaikan waktu, akhirnya dia tidak bisa menyiapkan ya materi presentasi yang memang sebetulnya menjadi hak peserta. Jadi peserta itu sebenarnya dalam bentuk apapun, tadi makalah ya, kalau masa lalu makalah, sekarang misalnya kopi salindia misalnya, itu menjadi hak peserta forum forum ilmiah itu ya. Jadi berikanlah gitu. Dan biasanya kan kalau forumnya resmi, panitia memberi waktu kepada calon pembicara itu untuk mengirimkan materinya ya. Yang kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Misalnya kalau panitia memberi waktu bicara 10 menit, ya kita harus taat asas konsisten. Waktu yang dapat kita manfaatkan adalah 10 menit. Kadang-kadang ada orang yang karena mungkin materinya terlalu kompleks, terlalu banyak hal yang ingin dia bicarakan, maka ketika masuk ke sesi tanya jawab, itu waktu yang tersedia itu tinggal sebentar lagi gitu ya, sehingga itu tidak memuaskan peserta gitu. Padahal peserta mungkin ingin mengajukan banyak sekali pertanyaan. Nah, jadi mengatur waktu ketika kita menyajikan materi itu juga penting. Yang ketiga, ini penyaji menaati etika yang berlaku. Tentu saja dalam hal ini yang berlaku dalam forum ilmiah gitu ya. Jadi etika, sopan santun ya. Itu ya. Jadi misalnya ya jangan, kalaupun kita tahu merasa tahu lebih banyak dari orang lain, jangan kita show off gitu ya, menunjukkan bahwa kita memang lebih tahu. Apalagi sok tahu gitu kan. Ya. Itu etika ya, jadi etika itu penting ya. Jangan terlalu mendominasi pembicaraan gitu ya. Beri kesempatan orang lain untuk bertanya gitu ya, sesuai dengan kapasitasnya, baru kita respon. Yang keempat, penyaji berbicara dalam bahasa yang formal atau resmi ya, tadi saya sudah menyinggung itu ya. Jadi bahasa yang kita gunakan itu harus bahasa yang memang resmi, karena itu kan forum resmi. Bahasa yang formal karena itu forum yang formal
Jadi saya masih ingat ya, bahasa itu harus baik dan benar dalam pengertian terikat pada kaidah-kaidah bahasa baku. Ya, memang tidak bisa dimungkiri ya bahwa dalam 24 jam kita itu kan lebih sering berada dalam situasi berbahasa yang santai gitu. Jadi sehingga ketika kita masuk ke dalam situasi yang resmi, maka kita membawa kebiasaan berbahasa santai itu ke dalam situasi resmi itu. Nah, ini harus dilatih gitu ya. Dan memang tidak mudah gitu ya. Jadi ya saya pernah tanya pada orang asing yang belajar bahasa Indonesia, dia mengatakan memang bahasa resmi, bahasa formal dalam bahasa Indonesia itu agak berbeda, jauh berbeda katanya dengan bahasa santai ya, sehingga mereka pada satu sisi belajar bahasa Indonesia yang benar, tapi pada sisi yang lain mereka menemukan kenyataan masyarakat menggunakan bahasa yang santai. Suatu saat pernah ada mahasiswa tanya pada saya, "Pak, kapan kami menggunakan bahasa yang Bapak ajarkan?" Ya, orang asing bertanya seperti itu. Nah, jadi tentu ini harus dilatih. Nah, tadi saya menyebut etika ya. Nah, etika presentasi ilmiah. Etika berkaitan dengan keyakinan dan prinsip tentang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang patut dan mana yang tidak patut. Itu yang disebut etika, itu prinsipnya itu kan. Tahu mana benar, mana salah, mana patut, mana tidak patut. Etika diperlukan untuk menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain. Ya, sebenarnya dalam berbagai situasi ya kita kan punya etika juga, dan etika sosial ya. Jadi etika sosial itu harus selalu diperhatikan. Nah, sekarang bagaimana etika presentasi itu sebenarnya? Saya kalau tidak salah saya juga menyebut ya, kita harus berpenampilan sopan. Misalnya pergi menjadi pembicara itu apakah tepat kita menggunakan kaos t-shirt gitu ya, kaos oblong, menggunakan celana jeans, menggunakan sepatu kets gitu. Ya, kita di Indonesia kan tidak dalam tanda petik ya, tidak sebebas di luar ya. Saya dengar orang bicara di forum-forum ilmiah di luar itu mereka lebih santai ya dalam hal berpenampilan. Ya, jadi ya biasakanlah menggunakan pakaian yang memang patut menurut ukuran sosial masyarakat kita gitu ya. Jadi itu juga akan menciptakan kewibawaan pada kita gitu ya. Artinya kan kita menjadi dipandang berwibawa karena kita juga kan menghargai peserta ya di dalam forum. Kemudian bersikap rendah hati ya. Jadi tadi saya mengatakan jangan sok pinter gitu ya. Lalu memotong pembicaraan orang lain ya. Dan kita harus berpikir bahwa mungkin ketika kita presentasi ilmiah itu di antara peserta ada orang yang jauh melebihi kita pengetahuannya ya. Jadi kita harus rendah hati begitu. Ini berkait dengan yang ketiga, misalnya jujur. Nah, jadi ketika kita misalnya ditanya peserta dan kebetulan apa yang ditanyakan itu tidak kita pahami dengan baik, kita jangan menjawab asal menjawab supaya kita tidak jatuh harga diri misalnya ya, jatuh wibawa. Dengan kerendahan hati kita kan bisa menggunakan trik, misalnya melempar pertanyaan yang sulit itu kepada peserta yang lain. Saya lemparkan saja misalnya pertanyaan itu kepada hadirin, barangkali ada yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan itu. Itu tidak akan meruntuhkan harga diri kita, wibawa kita. Kemudian menghargai pendapat gagasan orang lain. Jadi jangan merasa benar sendiri, karena kan kadang-kadang sebuah persoalan itu bisa dilihat dari berbagai perspektif. Kita tidak bisa menggunakan perspektif kita sendiri ketika menjawab yang sebetulnya pertanyaan itu memungkinkan dilihat dalam banyak perspektif. Nah, jadi hargailah ya pendapat dan gagasan orang lain itu. Kemudian, nah ini penting juga ya, mencatat dan menjawab pertanyaan dengan baik dan jelas. Kadang-kadang karena kita merasa tidak punya waktu itu, biasanya kan pertanyaan itu diajukan dengan cara ditumpuk ya, atau di kolektif ya. Misalnya moderator mengatakan 3 penanya, bahkan mungkin 5 penanya. Nah, walaupun moderator itu, pemandu acara itu memang punya kewajiban mencatat setiap pertanyaan, tidak ada salahnya kita juga mencatat pertanyaan. Itu intinya saja ya, supaya kalau kita hanya mengandalkan ingatan, ya bisa jadi ada pertanyaan yang tidak terjawab karena memang kita lupa pertanyaan itu apa. Nah, itu kan bisa
berdampak pada peserta, dia merasa tidak dihargai ya. Kok pertanyaan saya dianggap remeh sehingga tidak dijawab oleh penyaji. Nah, jadi catatlah dengan baik setiap pertanyaan. Itu 4 hal yang berhubungan dengan etika presentasi. Saya kira pada dasarnya itu ya yang harus kita siapkan begitu ya. Jadi sekali lagi berlatihlah dengan baik ya supaya kita memiliki kebiasaan. Saya sih sering mengingatkan mahasiswa di kelas-kelas saya tuh, Anda ini jangan cuma mencari IPK ya, jadi mahasiswa yang berkacamata kuda ya, pergi dari rumah kos, ini ketika belum pandemi ya, pergi dari rumah kos ke kampus belajar, masuk ruang kuliah, belajar dari dosen, masuk perpustakaan, selesai dari perpustakaan pulang ke rumah kos, belajar lagi. Itu kan seperti kuda yang diberi kacamata, itu hanya bisa melihat ke satu arah. Ya, padahal kan kehidupan kemahasiswaan itu, kehidupan akademik itu indah, sehingga ya gunakanlah kesempatan diantaranya berinteraksi sosial melalui organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan kampus ya, baik di tingkat himpunan, fakultas ya, maupun di universitas. Saya tahu di Universitas Padjadjaran begitu banyak unit kegiatan mahasiswa yang bisa adik-adik masuki, dan di situ adik-adik bisa berlatih keterampilan berbahasa. Ya, insya Allah nanti ketika adik-adik harus presentasi di dalam berbagai forum ya, termasuk forum persidangan yang konon katanya kata orang Sunda sangat angker gitu ya. So kadang-kadang ada dosen yang juga ingin menggoda, ini kesempatan saya ini menggoda mahasiswa untuk yang terakhir kali itu ya. Jadi dosen itu bertanya sesuatu yang membuat mahasiswa itu tidak menduga sama sekali pertanyaan, lalu dia grogi dan dia lupa, dia tidak bisa menjawab. Nah, dengan keterampilan yang dibiasakan itu, insya Allah semua akan bisa dilalui dengan baik. Nah, ini saya punya 3 tautan ya. Ada 3 tautan video presentasi. Ini semua di presentasi ini dilakukan oleh mahasiswa ya. Ada yang persidangan, ada yang bagaimana dia praktik mengajar ya. Jadi silakan nanti dilihat. Lalu saya minta Anda memberikan komentar ya. Silakan beri komentar kalau bagus-bagusnya di mana, kalau kurang bagusnya di mana. Ya, dan itu akan menjadi semacam proses pembelajaran juga bagi adik-adik. Ya, mungkin kalau bicara puas tidak puas, adik-adik masih banyak hal yang ingin diketahui ya. Tetapi karena saya bicara dibatasi oleh waktu, sehingga dalam kesempatan kali ini saya bicara sampai di sini saja. Dan jangan khawatir, masih ada cara lain ketika adik-adik ingin berkomunikasi dengan saya. Kan nanti saya akan berikan nomor kontak ya saya, atau mungkin nanti juga kan ada perkuliahan, walaupun perkuliahannya hibrid, asinkronus dan asinkronus. Saya kira tidak menutup kemungkinan adik-adik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang saya sampaikan pada hari ini ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat ya, sekali lagi selamat menjadi mahasiswa Unpad. Adik-adik adalah sedikit dari mereka yang beruntung ya masuk ke perguruan tinggi yang masuk dalam 7 besar terbaik di Indonesia. Nah, selamat belajar, tetap jaga prokes ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan bisa melaksanakan perkuliahan luring. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.